Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk kepada pasal yang ke-15 dari sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang berjudul Ad-Da'u wad-Dawa, dengan judul Al-Ma'asi yuwallidu ba'duha ba'dan. Satu kemaksiatan atau kemaksiatan itu akan melahirkan berbagai macam kemaksiatan yang lain. Dosa akan mengajak kepada dosa yang lainnya. Ketika seorang tidak berhenti untuk berbuat dosa, maka dia termotivasi untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Ini maksud daripada pasal kita sekarang ini. Beliau mengatakan wa minha anal ma'asi tazra'u amthalaha wa yuwallidu ba'duha ba'dha. Kemaksiatan itu seperti menanam benih yang semisalnya dan akhirnya melahirkan satu dengan yang lainnya, berkembang biak hatta ya'uzza 'alal 'abdi mufaraqatuha wal khuruju minha, yang ujung-ujungnya seorang hamba yang tidak mau berhenti dari kemaksiatan, pada akhirnya dia mengalami kesulitan yang sangat parah untuk berhenti dari maksiat itu dan untuk keluar dari yaitu lingkaran kemaksiatan yang telah ia lakukan. Kama qala ba'dus salaf, sebagian para salafus saleh mengatakan, inna min 'uqubatis sayyi'ati sayyi'ata ba'daha wa inna min thawabil hasanati al hasanata ba'daha. Sesungguhnya kata sebagian para salaf ini bisa para sahabat, bisa para tabi'in, bisa para tabi'in, mengatakan di antara hukuman Allah terhadap sebuah keburukan atau dosa adalah keburukan atau dosa yang dilakukan setelahnya. Jadi orang melakukan dosa itu biasanya kalau dipikir-pikir ternyata dia pernah melakukan dosa sebelumnya. Ya. Contoh misalnya ada orang mencuri, misalnya apa? Mencuri misalnya biasa. Misalnya mencuri ayam milik tetangga. Sebenarnya mencuri ayam ini akibat dari mencuri yang sebelumnya, yang mana dia tidak bertaubat. Sebelumnya pernah mencuri apa dan sukses. Ya. Kemudian beranjak ingin yang lebih besar lagi. Mungkin awalnya hanya mencuri sandal misalnya, ya. Terus begitu, merasa tidak diawasi, merasa tidak ada yang melihat, maka dia mulai lagi. Bahasa kita ketagihan untuk mencuri. Dan semua dosa demikian. Ya. Ibarat apa? Ibarat orang itu kalau jatuh kepada sebuah kemaksiatan, ibaratnya dia belajar kemaksiatan yang lebih besar. Beliau mengatakan lagi, dan sesungguhnya di antara hukuman keburukan atau dosa adalah keburukan yang setelahnya, dan termasuk balasan kebaikan adalah kebaikan yang setelahnya. Ini kebalikannya. Jadi kalau orang berbuat baik itu biasanya karena dia pernah melakukan kebaikan sebelumnya. Ya, kita bisa sedekah misalnya 50.000, ya, tidak mungkin dari lahir langsung sedekah 50.000.
Pernah sebelumnya mungkin 20.000, pernah mungkin 50.000, 5.000, 1.000, terus begitu. Jadi sekarang kebaikan yang ada ini adalah akibat baik daripada kebaikan yang sebelumnya. Fal abdu idza amila hasanatan qalat ukhra ila jambiha i'malni aidan. Maka seorang hamba apabila berbuat sebuah kebaikan, satu kebaikan, maka kebaikan yang lain yang ada di sebelahnya itu memanggil kepada tuannya, lakukan juga aku. Ya. Jadi ini misalnya sholat, puasa. Orang yang mengerjakan sholat, maka puasa akan memanggil orang tersebut, aku ini puasa, lakukan juga. Nanti yang ketiga sedekah, sedekah akan memanggil orang tersebut, aku ini sedekah, lakukan juga. Nanti yang lainnya demikian, menyantuni fakir miskin, berbakti kepada orang tua, puasa sunnah, itu memanggil kita kalau kita berusaha melakukan kebaikan. Kemudian fa idza amilaha qalat tsalitsa kadzalika halumma jara, terus begitu. Makanya orang yang baik terbiasa kebaikan itu biasanya tambah baik, tambah baik, tambah baik. Dan itu harus dijaga. Dan jangan sekali-kali meninggalkan kebaikan lalu mencoba perbuatan dosa. Karena nanti akan saling mengalahkan. Kalau sudah jatuh kepada sebuah dosa, dosa ini pun juga akan menyeru kepada dosa yang lain, sehingga kebaikan akan terkikis. Disitulah biasanya orang itu lepas hidayahnya. Ada orang pertama hijrah, bagus, kuat, taat kepada agama, sholat berjamaah 5 waktu, kemudian meninggalkan kemaksiatannya. Kalau dia terus menerus demikian, maka dia terus baik-baik, tambah dermawan, ya. Berkatanya berubah baik, tadinya jelek, yang tadinya mungkin menggunakan cara-cara dosa untuk menghibur orang, sekarang tidak. Tapi kalau sudah menghampiri lagi kawan-kawan buruknya lagi, diajak lagi, jatuh lagi satu kali, maka dia bisa meninggalkan kebaikan yang selama dia lakukan ketika hijrah. Dan itu terbukti ada. Jadi orang yang tadinya banyak berbuat maksiat, kemudian mendapatkan nasihat lalu kemudian hijrah, ya. Kemudian ada hijrah sekian lama, berbulan-bulan sampai setahun, 2 tahun, kita lihat tiba-tiba berubah lagi, kembali lagi. Itu kenapa demikian? Karena ketika di tengah hijrahnya dia menghampiri kawan-kawannya, atau dia mencoba atau merindukan kemaksiatan yang lakukan dahulu. Nah, ketika dia lakukan sekali, maka saat itulah kemaksiatan yang ia lakukan menyeru dan melahirkan kepada kemaksiatan yang berikutnya. Dan akhirnya kebaikan ini menipis berkurang, akhirnya habis. Itu yang ada. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Wa kadzalika janibus sayyi'at aidan, demikian pula keburukan-keburukan sama. Jadi intinya manusia ini memiliki 2 kemungkinan. Hatinya satu. Dan hati itu tidak mungkin sekali waktu berbuat baik dan buruk. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Tapi baik dan buruk ini saling berperang. Mana yang lebih dominan? Ketika hati ini digunakan kebaikan dan dia tidak menggubris keburukan, maka senantiasa baik. Tapi kalau dia senantiasa mengisi dengan keburukan, maka hatinya tidak sempat memikirkan kebaikan apalagi melakukannya. Kemudian beliau mengatakan lagi, hatta tasira ta'atu wal ma'asi hayat rasikhah. Demikianlah kondisi manusia. Kebaikan itu bisa menghujam kuat di dalam diri manusia kalau dia terus memupuknya. Tapi sebaliknya, keburukan bisa bercokol kuat di dalam hati manusia, sehingga yang timbul adalah keburukan saja. Kenapa demikian? Karena dia tidak mau berhenti dari perbuatan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama bahwa di antara, tadi kita sebutkan juga, di antara yaitu kerusakan yang timbul akibat sebuah kemaksiatan, yaitu satu kemaksiatan akan melahirkan berbagai macam kemaksiatan. Satu dosa akan melahirkan berbagai macam dosa kalau tidak segera berhenti. Itu kuncinya. Ya. Makanya kalau misalnya kita punya anak kelihatan melakukan sebuah perbuatan dosa menyimpang, harus diputus, harus berhenti. Mau tidak mau. Kalau tidak, dia akan terus-menerus.
Tidak akan berhenti. Dan semakin besar, semakin besar. Ya, terus begitu. Dan sekarang subhanallah mudah anak kecil tumbuh dewasa diiringi dengan kemaksiatan banyak sekali. Dan kadang-kadang kemaksiatan itu ada di rumah dengan HP mereka. Bahkan di sana ada tontonan-tontonan yang sifatnya itu tidak disaring. Mestinya itu tidak layak. Untuk dewasa saja nggak layak, apalagi untuk anak-anak. Dan itu tidak ada disaring. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jangan heran kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan, ya, dia itu apa istilahnya kecanduan, tidak bisa berhenti. Jangan heran, karena memang apa? Memang ini hukuman Allah. Kemaksiatan yang tidak dihentikan, maka dia akan mengundang kepada kemaksiatan yang lain, sehingga dia akan terbiasa. Makanya kemarin kita sebutkan, kalau orang pertama kali melakukan dosa itu bergetar hatinya, itu pertanda ada iman. Dan itu pertanda bahwa itulah perbuatan dosa, karena dia merasa takut, bergetar hatinya. Itu pertanda bahwa ini adalah perbuatan dosa, dan dia ini masih ada fitrahnya, ada rasa takut. Tapi kalau tidak segera bertaubat, dia pingin lagi. Yang kedua, rasa takutnya tinggal separuh. Lalu berikutnya mencoba lagi yang ketiga, rasa takutnya semakin tipis. Terus begitu, hilang rasa takutnya, menjadilah itu kebiasaan. Oleh karena itu, ini termasuk hukuman dari Allah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa lalu dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kalau tidak segera bertaubat, tidak segera berhenti dari perbuatan dosa apapun, maka dia akan mengalami kesulitan yang sangat berat untuk lepas dari kemaksiatan. Tapi apakah berarti kemudian orang itu tidak bisa lepas dari perbuatan dosa yang mana dia telah kecanduan? Jawabannya bisa. Tidak ada kata mustahil untuk meninggalkan kemaksiatan, untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk sekalipun bisa. Ya. Kalau itu dilakukan karena Allah, pasti bisa. Mungkin ada orang yang dinasihati tentang kebiasaan merokok misalnya. Dia tidak bisa berhasil meninggalkan rokoknya. Kita tanya sekarang, ada nggak orang lain yang berusaha meninggalkan rokok dan itu berhasil? Jawabannya ada, bahkan banyak. Apa yang bisa mendasari mereka ini bisa dan dia tidak bisa? Jawabannya adalah karena betul-betul serius dan niatnya karena Allah. Tapi kalau tidak serius dan tidak karena Allah, apalagi karena manusia, maka dia tidak akan bisa sukses meninggalkan kebiasaan buruknya. Buktinya, perokok berat, seberat apapun merokoknya, ya, ketika dia berpuasa, dia bisa meninggalkan rokok seharian. Padahal dia tidak disuruh, tidak ada yang melarang dia merokok. Tapi kenapa dia bisa meninggalkan kebiasaan rokok sebulan penuh setiap hari? Karena berkaitan dengan puasa. Karena takut puasanya batal. Apa artinya? Kalau batal Allah murka. Berarti dia saat itu dia ikhlas karena Allah. Buktinya dia bisa meninggalkan rokok meskipun tidak dipaksa. Dan subhanallah ada salah seorang perokok berat, kemudian ketika mendengar tentang ayat-ayat yang menjelaskan dilarang untuk membunuh dirinya, baik segera maupun pelan-pelan, kemudian menyakiti dirinya, kemudian mengganggu orang lain, membuang-buang harta, dinasihati demikian, dia taubat kepada Allah, langsung ditinggalkan. Tidak ada kalimat-kalimat yang terucap, kalau nggak merokok pusing, kalau nggak merokok pahit, tidak ada. Karena dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah, Allah akan mengganti. Kalau seorang hamba itu meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan mengganti sesuatu yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan oleh sebagian saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka orang yang melakukan sebuah dosa itu seperti menanam benih. Benih apa? Benih dosa yang lain. Mungkin sama dosanya, atau lebih berat, atau dosa jenis lain. Bisa jadi, ya, karena dosa itu satu sama lain meskipun berbeda, itu masih ada kaitannya. Ada kaitannya. Ya.
Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, maka ketika dia benih yang ditanam berupa satu dosa ini akan membesar, otomatis lama-lama dia akan muncul kelihatan, dan yang dipanen adalah keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bisa melihat bagaimana orang yang sudah terbiasa minum minuman keras, dalam bahasa Arab mudminu khamr, orang yang sudah kecanduan khamr, ya, kalau sekarang narkoba. Itu kalau kita lihat asal usulnya dia tidak bisa seperti itu. Dia tidak bisa mengonsumsi barang haram sebanyak itu. Lalu bagaimana bisa? Awalnya tidak langsung minum, tapi mungkin awalnya dia berteman dengan kawan yang salah. Ini awalnya berteman dengan teman yang memang minum, ya. Atau asalnya hanya nonton bagaimana orang minum lalu kemudian mabuk, lalu dia kepingin. Atau hanya sekedar bergaul dengan orang-orang yang salah, pergaulan yang buruk, kawan-kawan yang buruk. Asalnya nggak mau minum, hanya bergaul saja. Lalu ditawari awalnya menolak, kemudian coba cuman satu teguk, ya, sudah ditinggalkan. Mungkin dia lupakan, tapi karena dia datang lagi, akhirnya apa? Akhirnya ingin lagi. Oh iya, yang kemarin itu ternyata enak. Kemudian tambah lagi 2 teguk, setengah gelas, 1 gelas, akhirnya mabuk. Akhirnya besoknya nggak minum, nggak enak. Terus akhirnya kecanduan demikian. Demikian pula narkoba. Jadi intinya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khamr ini khususnya disebutkan oleh para ulama, khamr ini sebuah dosa kalau diminum, dikonsumsi. Itu sebuah dosa yang mengajak berbagai macam dosa. Orang yang mabuk, ya, dia hilang ingatan, maka dia bisa berzina. Bahkan dia bisa dan rela berzina dengan mahramnya sendiri. Dia bisa zina dengan ibunya sendiri. Dia bisa zina dengan saudarinya sendiri. Bibinya sendiri dia zinai. Benar apa kata Nabi SAW? Al-khamru ummul fawahish. Khamr itu adalah induknya keburukan-keburukan. Karena kalau orang sudah mabuk karena minuman keras, maka dia akan melihat sesuatu itu gambarannya seperti yang dia pikirkan. Dia sedang memikirkan kekasihnya. Datang ibunya, dia lihat kekasihnya, lalu kemudian dia berbuat buruk, berzina dengannya, padahal itu ibunya. Makanya ketika mereka sadar, mereka tidak tahu kalau itu adalah zina, tidak mengerti kalau dia menzina ibunya. Makanya ada orang mabuk, kalau antum perhatikan, antum pernah melihat orang mabuk nggak? Ada yang tahu? Atau nggak pernah? Ya, alhamdulillah kalau nggak pernah. Tapi kita pernah gitu loh. Jadi orang mabuk itu macam-macam. Ada yang seperti itu tadi, karena dia pikirannya adalah kekasihnya, maka ngomongnya tentang cinta-cinta. Ya, ada lagi orang yang mabuk itu pikirannya adalah menjadi seorang bos besar, sehingga apa? Ketika mabuk itu nyuruh-nyuruh orang, kamu begini, kamu begitu, begitu, sesuai dengan pikirannya. Yang ditunjuk itu padahal mungkin orang nggak dikenal, tapi yang dipikirkan adalah dia sebagai bos besar, maka yang ada di hadapannya adalah bawahan, maka dia nyuruh-nyuruh demikian. Jadi sesuai dengan pikirannya. Itulah mudaratnya khamr, dan itu akan menjatuhkan seorang kepada perbuatan jahat yang lainnya. Zina juga demikian. Tidak ada orang saleh yang suka ke masjid tiba-tiba berzina di jalan, tidak ada. Ya, tapi bagaimana ceritanya orang itu bisa berbuat zina? Maka diawali dengan jalan-jalan zina yang dia anggap remeh. Makanya Allah tidak mengatakan janganlah berzina, tapi jangan mendekati zina. Semua jalan menuju pada zina, stop, jangan dilakukan. Awalnya hanya sekedar menyapa, kemudian ngobrol, kemudian saling melihat, kemudian suka, kemudian berzina. Itu yang terjadi.
Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka zina yang terjadi kalau diteliti itu karena sebab perbuatan dosa yang sebelum zina. Berkholwat, berduaan dengan wanita, ini sebuah dosa. Ngobrol kesana kemari, ketawa ketiwi dengan perempuan yang bukan mahramnya, ternyata itu dilakukan sebelum zina. WA-an, ya, atau sayang-sayangan sama bukan mahramnya, itu pun juga perbuatan dosa, sarana menuju zina. Terus kalau diikuti akhirnya jatuh kepada zina yang sebenarnya. Oleh karena itu, setan itu menjatuhkan seorang kepada perbuatan dosa besar itu tidak langsung dijatuhkan kepada perbuatan dosa besar, tapi awalnya dikasih dosa yang kecil, sarananya dianggap remeh, dibuat supaya ini adalah dianggap bagus, ya. Terus begitu, alasannya macam-macam. Kemudian terbiasa akhirnya berzina. Ikhwana fillah azakumullah, ada sebuah kisah, mungkin antum pernah mendengar. Kisah ini diriwayatkan oleh banyak para ahli tafsir. Para ahli tafsir, ya, seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya At-Tabari. Kemudian Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, dan beberapa ahli tafsir yang lain ketika menafsirkan dua ayat surat Al-Hasyr ayat 16 sampai 17. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Apa ayatnya? Allah berfirman, kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafullaha rabbal alamin fakana aqibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'udz zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, umpamanya seperti syaitan. Ketika setan berkata kepada seorang anak manusia, kafirlah engkau kepada Allah. Jadi setan itu menyuruh manusia supaya ingkar kepada Allah dengan cara apapun. Lalu kata Allah, tatkala anak manusia itu telah kafir, nanti dia mengatakan, aku berlepas diri darimu, tidak ikut-ikut, karena aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Maka akibatnya kedua-duanya, setan dan manusia yang kafir ini, kata Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam api neraka, kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang-orang musyrik. Nah, Ibnu Katsir atau Imam Tabari menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada zaman Bani Israel. Kisah ini dikenal kisah, yaitu mungkin antum sering mendengar ya, yaitu Al-Abid Barsisa. Pernah dengar? Pernah? Hah? Tidak pernah? Terkenal ini kisahnya ini. Barsisa. Dia ini seorang abid. Abid itu ya orang yang biasanya kesehariannya adalah di tempat ibadah, ya. Semacam pendeta begitu. Kalau orang Islam ya kiai, ya. Semacam itulah. Nah, diriwayatkan di sana bahwasanya ada seorang wanita, kita terjemahkan saja ya biar gak lama. Ibnu Mas'ud menceritakan bahwasanya ada seorang wanita pengembala kambing. Wanita pengembala kambing miskin yani. Dia punya 4 saudara laki-laki. Wa kana laha ikhwatun arba. Jadi ada perempuan, gadis wanita punya saudara laki-laki berjumlah 4. Wanita ini kerjaannya mengembala kambing. Wa kana ta'wi bil laili ila sauma'ata rahib. Dan wanita ini tidak punya rumah. Kalau datang malam hari, maka dia bernaung di kuilnya si Barsisa ini, numpang. Ya. Sebagian para ulama mengatakan ini bukan maksudnya numpang, tetapi suatu hari wanita ini sakit, lalu kemudian berobat. Karena sakitnya perlu beberapa kali
yaitu diobati, maka berkali-kali datang ke Barsisa. Intinya adalah si wanita ini yaitu datang kepada Barsisa di malam hari atau di siang hari, sehingga menjadi hal yang biasa dan tidak ditemani oleh saudara-saudaranya. Ini salahnya awalnya. Lalu kemudian setan menggoda Barsisa. Barsisa abid, bahkan sebagian mengatakan sudah agak tua, 60 tahun. Berkhidmat di kuil itu dari sejak kecil sampai umur 60 tahun. Tapi kemudian karena si wanita itu tinggal di kuilnya abid dan terpisah asalnya, maka setan membisikkan, coba lihat, antarkan makanan, coba lihat, barangkali butuh pertolongan, coba lihat, mungkin dia mengeluh kondisinya, coba lihat, barangkali sakitnya tambah parah. Terus digoda begitu. Akhirnya suatu ketika si Barsisa ini mengantarkan makanan, diberikan kepada si gadis wanita ini. Lalu kemudian tidak ada apa-apa. Besoknya lah begitu, besoknya begitu, terbiasa. Akhirnya apa? Akhirnya si Barsisa ini tertarik dengan si wanita. Lalu kemudian dia menzinai si wanita tadi. Kemudian fahamalat, lalu wanita ini hamil dari zina. Kemudian Barsisa mulai bingung. Maka datanglah setan mengatakan kepada Barsisa, wahai Barsisa, kenapa bingung? Kamu kan seorang tokoh, ahli ibadah, omonganmu didengar oleh masyarakatmu. Kau ngomong A, mereka percaya. Kau ngomong B, percaya. Maka bunuh saja perempuan itu bersama kandungannya. Kuburkan, tidak ada yang tahu, sudah. Bilang saja kepada saudara-saudaranya, si wanita itu sakit, meninggal dunia, saya segera kuburkan karena kalian gak ada. Betul-betul dibunuh. Ketika dibunuh, dikuburkan di suatu tempat. Lalu kemudian setan ini datang kepada saudara yang berjumlah 4. Jadi setelah merusak si Barsisa, sekarang berusaha untuk bagaimana supaya tambah kacau kondisinya. Setan ini datang kepada 4 saudaranya, kemudian menampakkan mimpi di dalam mimpi mereka. 3 orang ini mimpi yang sama, dan mimpi itu dihembuskan oleh syaitan. Dalam mimpi itu 3-3-nya, tinggal 1 yang tidak. 3-3-nya mimpi bahwasanya mereka melihat adik mereka yang perempuan yang berada di tempatnya Barsisa itu dihamili oleh Barsisa, lalu kemudian hamil, dibunuh oleh Barsisa, dan kemudian dikubur di tempat ini dan itu, diberitahu oleh setan. Kemudian selesai. Suatu ketika 4 ini berkumpul, lalu 1 mengatakan, saya nggak enak ini, ada perasaan nggak enak. Semalam saya mimpi, tapi gimana ya? Saya ceritakan atau tidak ini enaknya ini? Lalu yang lain mengatakan, ceritakan saja nggak apa-apa. Kita sama-sama saudara. Kalau ada masalah kita hadapi semua bersama-sama. Lalu kemudian ceritalah bahwasanya aku melihat di mimpi saya bahwasanya Barsisa ini menghamili adik kita, lalu hamil, lalu dibunuh, lalu dikuburkan di sana. Kaget saudara yang kedua, dia mengatakan, loh aku kok mimpi sama. Yang ketiga mengatakan, saya juga. Lalu yang keempat mengatakan, pasti ada apa-apa. Lapor kepada penguasa. Kemudian disiapkan penguasa ini untuk pembuktian. Maka kemudian kata perawi, maka mereka segera menemui penguasa, melaporkan. Kemudian penguasa memerintahkan untuk memanggil Barsisa ini. Kemudian Barsisa sudah kebingungan juga. Bagaimana ini? Kabarnya 4 saudara ini merasa apa yang dilakukan oleh Barsisa yaitu tercium. Kemudian akhirnya setan datang lagi kepada Barsisa. Setelah memberitahu dengan mimpi saudara-saudaranya wanita tadi, datang lagi kepada Barsisa. Lalu kemudian kata setan, wahai Barsisa,
Kalau kamu ingin selamat, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali hanya satu perbuatan saja. Kalau kamu lakukan, pasti engkau selamat. Lalu Barsisan mengatakan, apa yang harus aku lakukan biar aku selamat? Maka setan mengatakan, kamu sujud kepada aku sekali saja, pasti selamat. Sujud saja sudah. Karena saking pinginnya dia selamat dari tuduhan, maka dia segera sujud. Tidak lama dia setelah sujud, datanglah saudara-saudara berempat ini menangkap. Kemudian dilaporkan kepada penguasa. Kemudian terbukti bahwasanya diketahui ada kuburan di sana. Si gadis wanita ini yang sedang hamil mati dibunuh dia dikubur. Maka kemudian si Barsisa dijatuhi hukuman mati. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, maka saat itulah ketika menghadap Allah nanti, setan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh Allah, kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur. Ini perumpamaan setan yang menyuruh kepada manusia supaya kafir. Lalu tatkala betul-betul kafir, dia berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan, aku takut kepada Allah. Itulah gambaran bagaimana setan menggoda manusia sekecil apapun, bagaimana supaya orang itu jatuh kepada perbuatan dosa. Ikhwanna fiddin azakumullah. Ada beberapa poin yang penting dari kisah ini, ya. Di antaranya adalah yang namanya manusia itu tidak aman dari godaan setan, dan tidak ada jaminan untuk tidak berbuat maksiat. Tidak ada jaminan. Sesoleh apapun seorang manusia, sebaik bagaimanapun kondisi dia, maka tidak ada jaminan dia terus salih. Masih ada kemungkinan dia jatuh kepada perbuatan dosa. Oleh karena itu para ulama mengatakan, harus seorang hamba itu membentengi dirinya jangan sampai jatuh kepada perbuatan dosa. Caranya bagaimana? Menjaga diri dengan membiasakan kepada perbuatan baik, sehingga tidak sempat mikir dosa dan kemaksiatan. Berdoa kepada Allah supaya terus baik, saleh, meminta kepada Allah ketakwaan, kehormatan, al-afaf, dan lain sebagainya. Kemudian berkawan dengan orang-orang yang saleh. Kemudian tidak berani-berani mencoba sebuah perbuatan dosa. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah dengan izin Allah dia akan terjaga dari perbuatan dosa, sehingga dia selamat dari su'ul khatimah, dan dia jatuhnya nanti husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kemudian ikhwana fillah azakumullah, yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, kalau seorang abid saja bisa jatuh kepada perbuatan dosa, bahkan dosa besar, orang yang ahli ibadah bisa terjatuh kepada perbuatan dosa, zina, apalagi yang gak ahli ibadah, lebih bisa lagi. Makanya gak benar kalau ada orang yang beribadah, rajin ibadah, lalu berbuat salah, kemudian disalahkan karena ibadahnya. Gak bisa. Ya, ada orang itu ngaji kok berbuat dosa, tidak bisa seperti itu. Kita katakan orang yang ngaji saja bisa berdosa, apalagi dia yang tidak mengaji. Orang yang rajin beribadah saja bisa berdosa, apalagi yang tidak rajin beribadah lebih bisa lagi. Jadi jangan sampai disalahkan ngajinya, jangan disalahkan ibadahnya, bukan. Ya, karena ada orang mengatakan orang yang sholat saja mencuri, ya. Lalu dia mengatakan yang penting meskipun saya nggak sholat, saya nggak mencuri. Nggak bisa seperti itu. Jadi masalah sholat ini nggak bisa dibandingkan dengan mencuri. Ini sholat ini urusannya dia dengan Allah. Mencuri hubungan manusia. Dan dua-duanya harus baik. Nah, kalau orang yang sholat saja bisa mencuri, apalagi yang tidak sholat, bisa lebih lagi. Begitu memahaminya. Bukan malah disalahkan orang yang sholat saja berbuat buruk, apalagi mestinya
Mending gak sholat saja. Daripada sholat berbuat baik, mendingan gak sholat kemudian berbuat baik. Ya gak bisa. Jadi ikhwan fillah azakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata setan itu tidak berhenti selalu menyesatkan manusia, menjatuhkan manusia ke dalam perbuatan dosa. Mereka tidak berhenti, dan itu sesuai dengan janjinya di hadapan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengiyakan sebagai ujian bagi manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang sumpahnya iblis, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, iblis mengatakan, karena sebab engkau ya Allah telah menyesatkan aku, maka aku terus akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Ini sudah sumpahnya iblis, dan demikian tentaranya, setan-setan dan jin. Jadi dari awal sudah bersumpah ingin merusak kondisi manusia. Ditambahkan lagi oleh Allah, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian aku akan datang dari depan mereka, wa min khalfihim, lalu dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin. Niscaya engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang pandai bersyukur. Jadi yang banyak itu nanti orang-orang yang lalai. Yang banyak manusia ini orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Karena apa? Karena diganggu oleh syaitan. Dan itu kenyataan. Ya. Bahkan kebanyakan orang-orang itu tidak beriman dengan iman yang benar. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin. Betapa banyak orang-orang meskipun kau berusaha mereka itu beriman, tapi mereka tidak mau beriman dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, termasuk prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi makhluk yang namanya setan dan jin, mereka itu harus dijadikan sebagai musuh. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya setan itu adalah musuh, maka jadikanlah mereka musuh. Tapi musuh di sini bukan berarti kemudian dicari ya. Orang Islam tidak boleh mencari-cari musuh. Tapi kalau datang musuh menyerang, harus dihadapi. Makanya Rasulullah SAW melarang, jangankan menantang musuh. Rasulullah mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Wa idza laqitumuhum fasbiru. Kata Nabi SAW, jangan sekali-kali ingin berjumpa musuh. Jadi kalau kita ini sebagai orang muslim, tidak usah nyari musuh. Tapi bukan berarti kemudian tidak menyampaikan kebenaran, disampaikan. Tapi kalau datang musuh, ya dihadapi, kata Rasulullah. Tapi kalau kalian bertemu musuh, maka sabar hadapi. Sampai dalam perang pun begitu. Dan dipraktekkan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW ketika berperang itu tidak nyari-nyari. Ya. Tapi ketika ada musuh di hadapannya, maka dihadapi dengan kesabaran. Tentu saja dengan persiapan dan lain sebagainya. Nah, musuh ini berlaku apakah musuh itu dari manusia, apakah dari jin dan setan, iblis. Demikian, tidak usah dicari-cari. Tidak perlu kita memburu bangsa jin dan setan, tidak perlu. Sepertinya kita ini merasa bangga, merasa kuat. Dan itu salah satu sebab kelemahan manusia. Ketika merasa besar, merasa kuat, maka Allah SWT akan mengalahkan dirinya. Makanya ketika terjadi penyerangan balik pada saat perang Uhud, kemudian kaum muslimin kocar-kacir, ya, diserbu dari balik, yaitu Gunung Ar-Rumat, yang saat itu orang kafir dipimpin oleh Khalid bin Walid. Itu sebabnya adalah karena ada sebagian para sahabat Nabi yang merasa bangga dengan jumlah personil. Dia mengatakan, lan nughlabal yauma min qillah. Sekarang kita tidak akan kalah dalam perang ini dengan sebab jumlah. Kita banyak, tapi malah kalah. Karena apa? Ujub. Nah, demikian pula menghadapi musuh setan, tidak usah nantang-nantang. Tidak usah mengatakan mana setannya, mana jinnya.
Datang betulan lari. Tidak usah ditantang. Tapi kalau ada, dihadapi dengan sabar. Orang muslim itu lebih kuat. Dia punya Al-Quran, senjatanya orang yang beriman. Ya, Allah mengatakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya yaitu tipuan atau tipu daya setan itu sangat lemah dibandingkan kekuatan orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Tadi kita katakan setan itu terus-menerus berusaha menjatuhkan manusia kepada dosa. Kalau tidak bisa besar, kecil sekalipun, yang penting berdosa. Dan yang paling tinggi, yang sangat diinginkan oleh setan dan jin itu adalah supaya manusia ini kufur. Seperti tadi, bagaimana supaya manusia ini kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, atau menyekutukan Allah. Itu yang paling puncak tujuannya setan. Karena itu dosa yang paling besar. Yang mana Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan apabila Allah menghendakinya. Maka tujuan yang paling inti adalah bagaimana supaya orang-orang yang beriman itu jatuh kepada kekufuran dan kemusyrikan. Demikian pula kepada kemunafikan yang besar. Ini derajatnya sama dengan kekafiran dan kemusyrikan. Kalau tidak sampai kufur dan musyrik atau munafik yang besar, maka dijatuhkan orang Islam itu dalam perkara-perkara baru dalam agama. Ya, ini juga termasuk dosa besar. Bagaimana supaya orang itu yang rajin beribadah, lalu kemudian dibuat senang dengan perbuatan-perbuatan yang diada-adakan dalam agama Islam, yang sering diingatkan oleh Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kamu terhadap perkara-perkara baru dalam agama. Kalau tidak jatuh kepada yaitu perkara-perkara baru dalam agama, maka dijatuhkan kepada dosa-dosa besar. Berzinalah, mencuri, minum khamar, durhaka kepada orang tua. Subhanallah, ada orang kelihatannya dermawan. Ada orang dermawan, baik, kelihatannya bagus, tapi di sisi yang lain setan menjatuhkan dia durhaka kepada orang tuanya. Sama orang tuanya gak mau nyapa. Ada seperti itu. Setan tidak berhasil dalam hal membuat dia pelit, tapi berhasil menjatuhkan dia kepada durhaka kepada orang tua. Lebih besar dosanya. Jadi itu memang makarnya setan. Kadang-kadang seperti itu. Kalau tidak jatuh kepada dosa-dosa besar, maka orang itu dibuat jatuh kepada dosa kecil tapi terus-terusan. Ya. Bahkan kalau tidak bisa jatuh kepada intinya dosa, paling tidak kepada sarana-sarana yang diremehkan, lalu lama-lama jatuh kepada perbuatan dosa yang sebenarnya. Kita skor untuk adzan salat Isya dan kita lanjutkan setelah adzan. Allahu a'lam. Bismillah.
Kita sambung sedikit. Masih mengambil faedah dari kisah Al-Abid, Al-Ibadah yang jatuh kepada perbuatan dosa besar. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah benar apa kata para ulama, bahwa satu perbuatan dosa itu akan mengajak kepada perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Lihat bagaimana si Barsiso tadi, seorang yang dikenal dengan ahli ibadah, bahkan tokoh agama pada zamannya. Dia tidak semata-mata langsung berzina, tapi asal usulnya adalah sarana dosa, sarana zina yang dianggap remeh. Kita lihat bagaimana awal mulanya adalah berkholwat. Apa artinya? Berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Taib. Apa niatnya dia berkholwat ini tadi? Baik atau buruk? Baik, menolong, mengobati si perempuan tadi, memberi makan si perempuan tadi. Niatnya baik. Tapi niat baik itu tidak sejalan dengan cara yang jelek. Makanya akhirnya kontradiksi. Akhirnya terjadilah perbuatan buruk. Nah, asalnya berkholwat, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, meskipun awalnya tadi niatnya baik, menolong, ya, meskipun niatnya mungkin bekerja. Misalnya ada seorang pimpinan perusahaan, sekretarisnya perempuan. Awalnya kan niatnya bekerja. Si perempuan ini yaitu berkhidmat, melayani bosnya dalam hal pekerjaan. Awalnya begitu, niatnya baik. Tapi karena ini perbuatan dosa berkholwat itu, maka pasti akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Makanya Rasulullah mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Kalau ada seorang laki-laki berkholwat dengan perempuan, satu laki-laki berkholwat tanpa mahram, maka ada yang ketiga pasti. Siapa itu? Setan, kata Nabi. Maka awalnya baik, awalnya saling membantu, setan kemudian mengembuskan, ya. Oh, tidak apa-apa, dia baik, dia pembantumu, dia ini melayanimu, dia ini demikian, sekretaris. Lama-lama kemudian berdekatan, ngobrol, akhirnya ngobrolnya lebih dalam, menyangkut pribadi, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Bahkan kadang-kadang seorang laki-laki ini berkholwat dengan perempuan. Laki-laki ini punya istri, perempuan ini punya suami. Ketika sering ketemu ngobrol, akhirnya masalah pribadi pun akhirnya terungkap. Ternyata ada hal yang kurang dari pasangannya, ada pada orang yang ditemui dalam kholwat ini. Akhirnya terjadilah perzinahan. Jadi ketika berkholwat, ya, kemudian terjadilah saling memandang, ini dosa juga. Lalu kemudian saling bersentuhan, mungkin awalnya nggak sengaja, ini dosa juga. Ketika dia sengaja, kemudian akhirnya ngobrol, saling menikmati obrolan, dosa juga. Akhirnya jatuh kepada perbuatan dosa besar. Tidak cukup demikian. Lihat bagaimana setelah dosa besar zina ini terjadi pada si Barsiso tadi. Apa akhirnya? Kehamilan di luar pernikahan. Ini akibat perbuatan dosa yang dilakukan tadi oleh Barsiso. Nah, sekarang akhirnya apa? Kehamilan di luar pernikahan membuat si Barsiso bingung. Akhirnya apa yang terjadi? Membunuh dua nyawa sekaligus. Wanita dibunuh, janin yang ada dalam kandungan si wanita ini juga dibunuh, mati. Dalam Islam seperti ini, ya, itu balasannya besar. Seorang membunuh wanita hamil sengaja, itu dia harus membayar diat 100 ekor unta, ya. Ini untuk perempuannya yang meninggal dunia. Lalu janin yang dimatikan itu balasannya adalah, kafaratnya adalah memerdekakan seorang budak. Dan yang kami ketahui tidak ada gantinya. Kalau perbuatan yang lain ada gantinya, mungkin puasa, ngasih makan orang miskin. Kalau ini tidak ada. Yang kami ketahui begitu. Jadi kalau nggak ada budak bagaimana? Mengeluarkan harta sebesar harga budak perkiraan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab
mengira-ngira, mentaksir harga budak yang paling murah itu adalah sama dengan 5 ekor unta. Jadi kalau unta itu yang bisa untuk dikorbankan itu harganya misalnya 5.000 real, kalikan saja 4.000 misalnya, berapa itu? 20 juta. Berarti kalikan berapa? Kalikan 5. 20 juta kali 5 berapa? 100 juta. Jadi tambah sedekah 100 juta setelah dia membayar diat sebanyak 100 ekor unta. Jadi 100 ya, ekor unta tambah 5 ekor unta. 5 kalau diuangkan 100 ekor unta itu berapa? Ya. Jadi 20 juta kali 100 berapa? 20 juta kali 100. Nolnya berapa itu? 2M. Tambah 100 juta 2,1 M. Itu balasan yang mestinya itu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi laki-laki mengambil anak orang kemudian dikawinkan, beres. Tidak ada tanggungan apa-apa. Ini betul-betul keliru besar, sehingga menjadikan perzinahan semakin marak seperti ini. Tidak ada balasan apa-apa, tidak ada hukuman apa-apa. Nah, ikhwan fillah azakumullah, maka ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa setan berusaha menjatuhkan manusia kepada perbuatan dosa. Kalau tidak bisa yang besar, yang kecil sekalipun, tapi ini sarana menjadi besar. Dan itu terjadi pada para siswa. Dan satu perbuatan dosa menyeret kepada dosa yang lain. Asalnya berzina, bahkan asalnya berkholwat, lalu kemudian rentetan sarana-sarana dosa dikerjakan semua, sampai jatuh kepada dosa semua yang besar. Zina, akhirnya hamil, akhirnya membunuh. Setelah membunuh apa? Ada lagi? Setelah membunuh dia syirik, sujud kepada setan. Ini yang paling besar. Nah, inilah tujuan setan. Bagaimana supaya manusia itu jatuh kepada kesyirikan, kekufuran? Dia jatuh kepada kesyirikan, bahkan dia mati dihukum. Habis sudah, tidak ada kebaikan sama sekali seperti ini. Percuma 60 tahun dia beribadah, menjadi abid. Kenapa asalnya? Karena dia meremehkan sarana dosa, yaitu berkholwat. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki dibandingkan fitnahnya kaum wanita. Jadi kaum wanita ini fitnahnya luar biasa. Laki-laki yang kuat, tegar, badannya segempal apapun, ketika dengan wanita luluh. Karena memang demikianlah fitnahnya kaum wanita itu luar biasa. Karena wanita, laki-laki hancur. Tapi karena wanita, kalau wanita baik, maka laki-laki itu bisa baik. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, ketika ada seorang laki-laki yang bermanfaat, baik, soleh, maka biasanya di belakangnya ada wanita yang soleh, yang baik pula. Mudah-mudahan kita menjadi laki-laki yang baik, yang memiliki pasangan, anak keturunan, keluarga yang soleh-soleh pula dan solihat, sehingga saling melengkapi kekurangan. Karena manusia ini memang tempatnya kurang, dan yang bisa melengkapi adalah sesama manusianya juga. Dan juga ikhwan fillah azakumullah, kita mungkin di akhir penutupnya kita sebutkan ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Mungkin orang tidak kepikir ya dengan doa ini, karena ke ujung-ujungnya ada masalah perzinahan. Mungkin orang tidak memikirkan, masa sih saya akan melakukan perbuatan zina? Kalau kita lihat kisahnya para siswa ini, mungkin. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan doa yang diajarkan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari buruknya pendengaran. Ini pendengaran ini sarannya zina. Asalnya mendengar, lalu menikmati, kemudian berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang tidak baik. Ya, mendengar suara perempuan, kemudian pengin mendekatinya, pengin melihat, akhirnya jatuh kepada perbuatan dosa. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa min syarri basari, dan aku berlindung kepada Engkau dari buruknya penglihatanku. Mata pun juga sarana zina. Dengan melihat, lalu ingin menyentuh, kemudian perbuatan dosa terjadi. Wa min syarri lisani, demikian pula aku berlindung kepada Engkau dari buruknya lisanku, ngobrol.
Asalnya sih bergurau biasa, tapi lama-lama semakin dalam, semakin dalam. Kemudian akhirnya jatuh kepada perbuatan zina. Wa min syarri qalbi, dan aku berlindung kepada engkau dari buruknya hatiku, pikiranku. Ini pun juga termasuk sarana zina. Akhirnya kata Rasulullah, wa min syarri maniyyi, dan aku berlindung kepada engkau dari buruknya maniku. Disebutkan oleh para ulama, maksudnya yang terakhir ini adalah aku berlindung kepada engkau ya Allah dari buruknya maniku, yaitu dari perbuatan zina. Karena zina itu adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, yaitu mani pada bukan tempatnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.